Setelah kita mengetahui tentang tiga hal yang penting di dalam kita menyusun presentasi, yaitu teknis, grafis, dan teologis, dan hari ini secara khususnya kita membahas tentang unsur grafis. Memang kita tidak perlu mengetahui banyak mengenai hal-hal yang ada, tetapi minimal kita tahu betul apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, apa yang dilarang, dan apa yang diperbolehkan. Sehingga kita mengetahui jalannya atau caranya membuat sebuah presentasi yang menjawab kebutuhan daripada jemaat yang kita layani. Ada hal-hal yang penting yang sebelumnya kita harus hindari, ada hal-hal penting yang harusnya kita pertajam supaya presentasi kita di dalam proses pembuatan klip dan klik itu benar-benar sangat efektif dan membuat jemaat terpengaruh dan hidupnya mengalami perubahan di dalam karakter menuju transformasi pada Kristus. Baik, sekarang kita akan masuk di dalam slide presentasi atau yang kerap tadi di dalam video-video yang sebelumnya saya menyebutnya sebagai presentasi itu klik karena kita menggunakannya dan bunyi klik. Baik, ada 7 hal yang membuat sebuah presentasi itu menyebalkan. Mungkin presentasi yang kita sajikan yang menyebalkan itu ada di antara presentasi-presentasi kita. Ada ada 7 hal. Dan yang ketujuh dari slide presentasi yang menyebalkan adalah penggunaan diagram yang kompleks. Mari kita lihat dan kita pahami apa yang membuat diagram itu menjadi kompleks. Ini contohnya. Ada orang membuat sebuah tabel garis lain tentang perkembangan sebuah waktu. Misalnya ini pernah ada waktu tahun Juli tahun 1980, ada Youth Jambore di Tawangmangu. Kemudian Juni 1980 ada persekutuan doa, dan terus, dan terus. Nah, ini yang membuat jadi sesuatu presentasi itu kurang menarik. Bagaimana kalau kita membuatnya seperti ini? Saya berharap Anda bisa melihatnya dan mengikutinya dengan baik. Misalnya pendiri daripada gereja, sebuah gereja, yaitu Pak Yerem Almarhum. Dia ada di tahun, kemudian dia tahun 1990 mengadakan Youth Jambore Tawangmangu, kemudian di tahun Juli juga dia mengadakan persekutuan doa, dan di tahun 1980 dia mengadakan KKR, Malam Dermaga Cinta, dan tahun-tahun selanjutnya 1981 dia membuat. Nah, ini adalah timeline yang membuat sebuah presentasi itu tidak kaku, tidak rumit kalau kita membayangkannya. Dan ini sebetulnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Hanya mungkin membutuhkan seni dan waktu, sedikit kreativitas tentunya. Oke. Itu adalah poin yang ketujuh, di mana membuat eh, bagan secara menyebalkan. Dan yang kedua adalah penggunaan suara pada transisi. Maksud saya adalah poin yang keenam dari yang ketujuh, slide presentasi yang menyebalkan, yaitu penggunaan suara pada transisi.
Ada suara orang bertepuk tangan. Mungkin kita sebutnya lucu, rame, menarik. Tetapi buat orang yang mendengarkan sebaliknya, membosankan, kuno, kalau menggunakan bahasa Jawa, desani. Nah, begitu. Itulah poin yang keenam, peringkat keenam dari ketujuh yang membuat slide kita menjadi menyebalkan. Kelima adalah sebuah animasi yang berlebihan. Nah, itulah nomor kelima dari slide yang menyebalkan. Peringkat kelima. Peringkat keempat adalah slide presentasi yang menyebalkan adalah pemilihan warna. Mari kita perhatikan warna yang berikut ini, gambar yang ada. Warnanya begitu sangat colorful. Banyak warna. Sampai yang dominan yang mana? Tentu kita berkata yang dominan yang hitam, Pak. Karena dia ada di bagian belakang. Tetapi bagaimana kalau kita cantumkan itu di dalam teks. Dan teksnya mengikuti warna yang beraneka ragam. Merusak mata tentunya. Nah, ini yang kering kali digunakan supaya orang berkata lebih fokus. Ya, fokusnya bisa menjadi sesuatu yang menyebalkan akhirnya. Yang ketiga dari yang ketujuh, slide itu dipenuhi oleh kalimat. Mungkin Anda di antara hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melakukannya hal itu. Nah, begitu banyak kata-kata yang dia cantumkan. Yang kedua, bukan hanya kata-katanya yang terlalu banyak, tapi juga terlalu kecil. Nah, pinginnya sih efektif, pinginnya sih semua bisa ada di dalam sebuah slide. Tetapi akhirnya tidak bisa dibaca. Ingat, pada video-video kita yang lalu, kita berbicara bahwa sebuah slide itu membantu para audiens untuk bisa melihat dengan jelas, khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan mata atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini juga yang peringkat keduanya berbicara membacakan teks. Teks yang ada bukan hanya dicantumkan tetapi dibacakan. Jadi seakan-akan si pengkhotbah membacakan apa yang ada di dalam layar teks. Sebetulnya kita menggunakan slide itu untuk menghubungkan atau mengingat ide yang ada di dalam gambar itu. Kemudian kita bercerita, kemudian kita menjelaskan tanpa harus membacakannya. Contoh sebuah slide yang saya bikin tentang profil dari Lionel Messi. Dia adalah seorang yang saya sebut sebagai sikutu kecil. Dia kenapa disebut sebagai sikutu kecil? Karena dia begitu sangat kecil. Nah, tubuhnya kecil kalau dibandingkan sama pemain-pemain yang lain. Nah, pada usia yang ke-11 tahun, kita tahu Lionel Messi didiagnosa mengalami gangguan hormon. Apakah gangguan hormonnya? Karena dia mengalami kecil itulah dia mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dia harus mengalami kelemahan di dalam tubuhnya. Dan kalau dia diobati, maka sekitar 500.000 klosterin atau 9 miliar setiap bulan untuk membiayai hormon pertumbuhannya. Tetapi sang ayah tetap gigih. Dia mencari
klub sepak bola karena hobinya dia bermain sepak bola untuk membiayai pengobatannya. Sampailah dia bertemu dengan seorang direktur dari klub sepak bola yang bernama Charles Wickwans. Dia adalah direktur dari klub sepak bola di tahun 96 dari klub sepak bola Barcelona. Bapak Ibu, kita tidak usah membacakan semuanya, tetapi menggunakan teks-teks yang ada itu untuk menolong kita, mengingatkan agar kita berbicara. Ingat, kita sedang berhadapan dengan orang, bukan dengan mesin. Dan yang terakhir adalah kemampuan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah masuk di dalam 7 hal yang menyebabkan presentasi kita kurang menarik. Di video selanjutnya, saya akan mulai menjelaskan hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadikan presentasi kita itu lebih menarik, lebih hidup, dan tentunya lebih bermanfaat. Pesan yang disampaikan efektif, video yang disampaikan juga efektif, sehingga membawa sebuah transformasi di dalam kehidupan jemaat yang kita layani. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang tetap tekun mengikuti program ini. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, kalau ada usulan, silakan tulis di dalam komentar yang ada. Terima kasih. Dengan senang hati, saya selalu membawa Anda ke dalam sebuah kemajuan di dalam dunia khotbah. Dalam video yang selanjutnya, saya akan memberikan do and don't, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari di dalam proses pembuatan slide. Tuhan Yesus memberkati kita.